Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian saya rahmati rahimakumullah. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran bahasa Arab dari buku belajar bahasa Arab dari kitab Nizam Islam. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang al-asmaul mansubat, isim-isim yang dinasabkan. Kita masuk pada bagian yang ke-9, itu adalah at-tamyiz. At-tamyiz. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tamyiz? Secara pengertian bahasa, at-tamyiz itu maknanya penjelasan. At-tamyiz maknanya memisahkan sehingga jadinya jelas. Nah, sehingga makna dari tamyiz adalah menjelaskan. Baik. Untuk memberikan pengertian istilah ya dalam ilmu nahwu dalam bahasa Arab, kita berikan beberapa contoh untuk memberikan gambaran sebelum kita definisikan. Baik. Yang pertama ini kita lihat. Ishtara itu arba'atan wa ishrina. Ishtara itu aku membeli arba'atan wa ishrina, 4 dan 20, 24. Nah, ketika kita mengatakan aku membeli 24, itu gak jelas. 24 apa? Perlu kita berikan penjelasan. 24 apa yang kita beli? Nah, kita katakan baitan, 24 unit rumah. Baitan, rumah. Jadi kata baitan di sini menjadi penjelas terkait dengan makna yang samar, makna yang belum jelas dari susunan 24. 24 apa? Begitu. Sehingga di sini kata baitan menjadi tamyiz. Nah, karena dia menjelaskan sesuatu yang masih samar dari hitungan tadi itu. Contoh lagi, Asy-Syafi'iyyu aktsaru min Malik. Imam Syafi'i itu aktsaru min Malikin, lebih banyak daripada Imam Malik. Pertanyaannya lebih banyak apanya? Ini kan nggak jelas. Menimbulkan kesamaran ketika kita mengatakan Asy-Syafi'iyyu aktsaru min Malik. Asy-Syafi'i itu lebih banyak daripada Imam Malik. Apanya? Begitu. Dari susunan Asy-Syafi'iyyu aktsaru min Malik menghasilkan sebuah makna yang masih ambigu, masih samar. Nah, perlu kita berikan penjelasan, dan penjelasan ini disebut dengan tamyiz. Nah, kita katakan ilman wa ta'lifan, lebih banyak daripada Imam Malik, ilman, ilmunya, wa ta'lifan, dan karyanya. Nah, jadi itu. Dengan kita mengatakan ilman wa ta'lifan, kita jadi paham. Oh, maksudnya adalah Imam Syafi'i lebih banyak ilmu dan karya daripada Imam Malik, meskipun Imam Malik adalah gurunya. Baik. Kemudian contoh ketiga, hasanun aliyun. Hasuna aliyun. Artinya hasuna bagus, aliyun si Ali. Ali bagus. Bagus apa? Dari susunan itu kita juga ambigu, maka perlu kita perjelas. Bagus khuluqan, akhlaknya. Nah, sehingga kata khuluqan ini sebagai penjelas yang kita sebut dengan tamyiz, menjelaskan tentang makna yang samar ya, yang dihasilkan oleh susunan hasuna aliyun ini menghasilkan makna yang samar, lalu kita jelaskan dengan khuluqan, akhlaknya, berarti tamyiz. Mala Allahu qalbaka, semoga Allah memenuhi hatimu. Duh, memenuhi dengan apa? Begitu, memenuhi apa? Di sini penuh itu belum jelas. Maka dilanjutkan sururan, semoga Allah memenuhi hatimu sururan, kebahagiaan. Karena sururan sebagai penjelas dari Allah memenuhi hati ya. Sururan dipenuhi dengan kebahagiaan. Mana Allahu qalbaka sururan. Safartu ila sittina madinatan. Aku telah pergi ila sittina ke 60. 60 apa? Madinatan, kota. Aku sudah pergi melakukan perjalanan ke 60 kota ya. Kalau jadi kempot 1000 kota wis tak lewati, begitu. Baik, teman-teman sekalian saya rahmati rahimakumullah. Nah, jadi dari sini kita faham yang disebut dengan tamyiz itu bisa kita definisikan seperti ini. Ismun nakirah, ismun nakiratun, yaitu isim nakirah. Kita lihat semua nakirah. Nakirah tidak ada alnya, nakirah, 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 nakirah. Yudhkaru tafsiran lil mubhami, yang mana isim nakirah ini disebutkan dalam rangka memberikan penjelasan untuk sesuatu yang masih samar. Tadi samar 24 itu apa,
lebih banyak daripada Malik apanya? Bagus Ali bagus apanya? Gitu ya. 60 pergi ke 60 apa? Nah, gitu. Lil mubham, menjelaskan perkara yang mubham. Nah, mubham itu isinya dua, min zawat, min zat, isinya benda, sesuatu yang ya bisa dibilang benda fisik gitu ya. Contohnya rumah, kemudian apa namanya Madinah, ini tergolong benda gitu ya. Nah, fisik ada fisiknya. Au nisbatin ataupun nisbat, nisbat artinya makna yang difahami dari sebuah rangkaian kata seperti aksaru min Malik, lebih banyak daripada Malik. Apanya? Ilmu. Ilmu kan tidak ada fisiknya. Jadi seperti itu. Ta'lifan ini juga tidak tergolong sebagai fisik, tetapi disebut dengan nisbat. Nah, teman-teman sekalian, sehingga dari sini kita bisa memberikan sebuah penjelasan bahwa tamyiz itu terbagi dua, ada namanya tamyiz zat dan tamyiz nisbat. Tamyiz zat itu apa? Artinya tamyiz yang datang setelah angka, setelah bilangan seperti 20 atau setelah ukuran misalnya meter dan lain sebagainya ya, yang menjelaskan tentang bilangan, ukuran dan semacam itu. Sementara yang kedua adalah tamyiz nisbat, yaitu adalah tamyiz yang menjelaskan setelah satu rangkaian kata yang lalu memberikan sebuah pengertian, tapi pengertian itu kurang memberikan pemahaman seperti Asy-Syafi'i aksaru min Malik atau hasuna Aliyun. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah. Nah, di sini ada dua contoh tiga ya. Ada tiga contoh dari kitab Nidhamul Islam yang akan semakin memperjelas pemahaman kita berkaitan dengan tamyiz. Di sini dikatakan wa dhallatid daulatul islamiyatu, dan negara Islam itu terus-menerus menjadi a'zamad duwali, menjadi negara yang paling besar, wa aqdaroha, dan paling berkuasa, paling hebat, muddatasnai asyara qarnan, selama 12 abad. Di sini muddatasnai asyar, selama 12. 12 apa? Perlu kita berikan penjelasan. Qarnan, abad, selama 12 abad. Jadi kata abad di sini sebagai tamyiz ya, kata qarnan ini sebagai tamyiz karena menjelaskan hitungan, bilangan. Kemudian kita contohnya lagi, bal hiya min haitsu tafsilul ahkam aqallu tafsilan min ghairiha. Bahkan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang akhlak itu min haitsu tafsilul ahkam, dilihat dari rincian hukumnya, aqallu, itu lebih sedikit. Lebih sedikit apanya? Begitu? Jawabannya tafsilan, lebih sedikit rinciannya, min ghairiha, daripada hukum-hukum yang lain. Jadi di sini kata tafsilan berarti menjelaskan tentang sedikit. Nah, ini namanya tamyiz nisbat. Sedikit apanya? Tafsilan, rinciannya. Kita contohkan lagi, al-ummatul islamiyatu, umat Islam, dhallat a'la ummatin, tetap menjadi umat tertinggi fil alami, di dunia. Tertinggi apanya? Tempat tinggalnya? Bukan. Tertinggi hadorotan, peradabannya. Sini kata hadoratan menjadi tamyiz. Wa madaniyatan, modernitasnya. Jadi sisi tingkat sains teknologi, tetap umat Islam sepanjang belasan abad adalah umat yang paling tinggi tingkat modernnya dari sisi fasilitas kehidupan. Wa thaqafatan, dan budayanya, wa ilman, dan ilmu pengetahuannya. Jadi 4 kata ini, hadaratan, madaniyatan, thaqafatan, ilman, semuanya adalah menjadi tamyiz karena posisinya dia menjelaskan tentang a'la ummatin ya, umat yang tertinggi. Nah, apanya yang tertinggi ini? Jadi tamyiz nisbat. Nah, teman-teman sekalian, saya pikir apa yang tadi kita sampaikan ini meskipun sangat singkat, sedikit sekali, dan sebenarnya masih banyak pembahasannya, ini bisa menggambarkan kepada kita tentang apa yang disebut dengan yang disebut dengan tamyiz, dan kita bisa mempraktekkan, mengaplikasikan pada bacaan-bacaan yang kita baca. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.